Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Teknologi Plastik, Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu mesin pemroses plastik, yaitu proses injection molding. Kita akan belajar tentang bagian-bagian mesin dan tahapan-tahapan dalam proses injection molding secara visual dengan dibantu oleh video yang nanti akan saya jelaskan tahap demi tahapnya. Selamat mengikuti. Dalam sesi ini akan dijelaskan tentang bagian-bagian mesin dan tahapan proses injection molding. Pada video ini kita berkesempatan untuk melihat bagian dalam dari mesin injeksi yang tentunya akan membantu kita semua agar mendapatkan dasar pemahaman yang sama di akhir sesi ini. Ini adalah bentuk mesin injeksi yang secara umum bisa kita jumpai. Sebagian besar dari covernya telah dilepas sehingga kita dapat melihat bagian-bagian mesin dengan lebih jelas. Ini adalah bagian hopper untuk menampung raw material. Raw material plastik itu biasanya dalam bentuk pelet atau granulat. Kedua terminologi ini biasa kita dengar dalam dunia plastik. Ini adalah bagian silinder hidrolis, motor penggerak skru, barel, area nozzle, panel pengendali, plat pemegang cetakan, dan mekanisme pencekaman. Untuk memahami bagaimana mesin injeksi bekerja, mesin akan digambarkan dalam potongan. Ini adalah pandangan dari bagian belakang mesin injeksi. Sekali lagi, ini bagian hopper. Ini adalah silinder hidrolis. Ini adalah motor penggerak skru, barel, nozzle, plat-plat pemegang, mold, dan bagian pencekam. Bahan plastik ditampung dalam hopper. Dari hopper, plastik turun ke skru yang berputar dan digerakkan maju oleh alur skru yang berputar tersebut, dan kemudian secara bertahap mencair saat berpindah ke depan. Ketika volume cairan yang terkumpul di depan skru mencukupi, skru akan berhenti berputar, kemudian akan beraksi sebagai plunger, mendorong plastik keluar dari barel, melewati nozzle, sprue, runner, gate, dan masuk ke rongga cetak. Setelah rongga cetak terisi, diperlukan sedikit tambahan plastik untuk tahap packing. Packing mengkompresi tambahan plastik kepada cetakan. Skru ditahan dalam posisi akhir ini hingga plastik di bagian gate-nya membeku. Ini akan menahan plastik dalam cetakan. Setelah itu, plastik dapat dilepaskan, skru berputar dan mundur, kembali mencairkan serta memindahkan plastik ke depan skru. Setelah tahapan ini, terjadi proses pendinginan di cetakan dengan bantuan media pendingin, misalnya air. Saat produk cetakan sudah cukup beku dan siap dikeluarkan, cetakan akan terbuka, produk didorong keluar, dan cetakan kembali tertutup, siap untuk siklus berikutnya. Ini adalah sebuah siklus kerja standar dari mesin injeksi. Sekarang kita akan melihat lebih detail pada pengendalian mesin ini. Kita mulai dari bagian motor penggerak skru di sini. Tugas dari motor adalah untuk memutar skru saat plastisasi. Putaran skru memindahkan plastik ke depan, dan panas akibat gesekan menghasilkan panas untuk mencairkan plastik.
kecepatan putar dari skru ini dapat diatur. Sekarang mari kita perhatikan silinder hidrolik injeksi. Silinder hidrolik injeksi terletak di sini. Di dalamnya ada piston yang terhubung langsung dengan skru dan penampung oli di mana oli disimpan dan juga terhubung dengan pendingin oli. Selama injeksi, oli dipompa dari reservoir ke silinder hidrolik. Oli tersebut menggerakkan piston dan skru maju. Skru tidak berputar selama injeksi, kecuali kita menggunakan opsi yang disebut dengan flow molding. Pada mesin injeksi jenis lama, terdapat dua pompa hidrolik. Sebuah pompa bervolume tinggi dan sebuah pompa bervolume rendah. Selama pengisian cetakan, kedua pompa bekerja untuk memompa sejumlah besar oli menuju silinder hidrolik secara cepat. Lalu, pompa volume tinggi akan ditutup, pompa volume rendah selanjutnya digunakan untuk mempertahankan tekanan pada plastik hingga gate membeku. Karena itu, tahap tersebut tidak diperlukan volume yang tinggi. Pompa kecil hanya berkapasitas 10 hingga 15% dari pompa yang besar. Namun, keduanya mampu beroperasi pada rentang tekanan hingga 2200 psi atau sekitar 150 bar. Mesin injection molding modern memerlukan pengendalian lebih terhadap aliran oli dibanding hanya dua pompa. Maka, mesin baru menggunakan output pompa variabel atau menggunakan pompa seri. Aliran oli selama pengisian cetakan dikendalikan secara presisi menggunakan katup proporsional hidrolik yang dikendalikan elektrik atau katup hidrolik yang digital. Selanjutnya, kita lihat bagian hopper. Pada bagian bawah hopper terdapat plat geser yang digunakan untuk menutup aliran biji plastik menuju skru jika diperlukan. Pada bagian bawah hopper juga terdapat saluran pendingin yang mensirkulasikan air untuk mencegah plastik mencair terlalu dini di area dekat hopper. Hopper dapat juga dilengkapi dengan perlengkapan blending dan mixing. Blending hopper digunakan untuk mencampur bahan daur ulang, pewarna, atau bahan tambah lainnya terhadap plastik virgin. Beberapa jenis resin perlu dikeringkan sebelum dicetak. Ini memerlukan hopper dryer untuk mempertahankan agar plastik tetap kering sebelum masuk ke barel pemanas. Yang nampak di sini selanjutnya adalah barel pemanas. Cover dan pelindung akan dilepas sehingga kita dapat melihat heater dan thermocouple. Dinding barel mempunyai beberapa lubang untuk tempat pemasangan thermocouple yang digunakan untuk mengukur suhu barel. Skru plastisasi berputar di dalam barel. Saat skru berputar, plastik akan bergerak maju dan mencair. Ini adalah heater yang menyelubungi barel. Biasanya terdapat pengendali zona pemanas yang terpisah berjumlah 3-4. Heater digunakan untuk memanaskan barel saat awal proses dan untuk menyediakan sejumlah panas terhadap plastik selama proses molding berlangsung. Meskipun sebagian besar panas dihasilkan oleh gesekan antar plastik ketika skru berputar. Pada beberapa mesin, tekanan barel dapat mencapai 35.000 psi atau 2.400 bar, namun pada umumnya batas limitnya sekitar 20.000 psi atau 1.400 bar. Dan ini adalah skru plastisasi. Ini adalah bagian ujung yang nantinya dihubungkan dengan motor penggerak. Ini adalah flex screw yang mendorong plastik maju. Dan ini adalah diameter skru
Kemudian ini adalah diameter kaki. Ukuran skru dinyatakan dalam diameter dan dalam rasio panjang terhadap diameter atau L/D ratio. Karena layar yang terbatas, skru yang nampak di sini tidak proporsional. L/D ratio bervariasi dari 16:1 hingga 30:1. Namun pada umumnya rasionya adalah 20:1 dan 24:1. Jika LD ratio besar, maka panas gesek dan efek mixing akan meningkat. Desain skru sederhana terbagi atas 3 zona: feed zone, compression zone, dan metering zone. Feed zone memiliki kedalaman ulir yang paling dalam, mampu menampung volume granul yang lebih besar. Pada compression zone atau zona transisi, kedalaman ulir berkurang secara gradual. Di akhir zona ini, pencairan plastik harus terjadi secara sempurna. Zona terakhir adalah metering zone. Bagian ulirnya paling dangkal. Pada daerah ini, aliran plastik lebih sulit. Plastik harus tercampur dengan merata dan suhunya seragam. Perbandingan antara kedalaman ulir di zona kompresi dengan zona metering disebut dengan compression ratio. CR berpengaruh terhadap kemampuan pencairan dan output yang dihasilkan. Nilai CR untuk skru termoplastik umumnya 2:1 hingga 3,5:1. Untuk skru termoset, CR-nya lebih rendah atau bahkan tidak memiliki compression ratio. Desain skru yang spesial berpengaruh pada kapasitas pencairan mesin. Desain ini digunakan pada output yang tinggi. Namun untuk tuntutan yang normal digunakan general purpose screw. Kadangkala di bagian ujung skru terdapat bagian mixing. Bagian ini difungsikan untuk memberikan ekstra mixing jika ada bahan tambah atau pewarna yang ditambahkan pada resin. Untuk kebanyakan termoplastik, desain skru dilengkapi dengan non-return valve di ujungnya, yang dapat berupa ring valve atau ball check valve. Ini adalah ring valve yang dapat bergeser maju dan mundur. Di sini diperlihatkan dalam section atau potongan untuk memperlihatkan aliran plastik yang terjadi. Saat skru berputar dan mundur, plastik cair mengalir melalui celah pada ring. Namun selama injeksi, ring mundur dan menutup aliran plastik. Ball check valve bekerja dengan prinsip yang sama. Cairan plastik dapat melewati celah yang terbuka oleh bola yang tertekan yang maju. Saat injeksi, bola akan tertekan mundur dan menutup aliran balik dari plastik. Semua jenis non-return valve dapat mengalami kerusakan berupa keausan yang akan menimbulkan kebocoran. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya gerakan maju skru meski mold telah terisi penuh. Jenis non-return valve tidak digunakan pada plastik yang mudah terdegradasi, misalnya PVC atau bahan termoset, karena plastik dapat mengalami curing di bagian valve. Di bagian depan barel terdapat nozzle. Ada banyak jenis nozzle yang tersedia. Nozzle konvensional memiliki lubang lurus menuju sprue bushing. Namun dengan desain ini, plastik dapat membeku dalam nozzle dan putus, yang mungkin dapat menghalangi pengisian berikutnya. Jenis nozzle lainnya sering disebut dengan nylon nozzle atau reverse taper nozzle. Jika ada bagian plastik yang membeku dalam nozzle, bagian ini akan ikut tertarik bersama dengan sprue.
Nozzle ini dapat digunakan untuk banyak jenis plastik lainnya. Namun karena ukuran jalurnya yang kecil, aliran plastik akan lebih sulit. Jenis ini kurang sesuai untuk plastik yang kental, yang sulit mengisi cetakan. Beberapa mold dirancang dengan extended nozzle. Bagian nozzle juga dipanaskan dan masuk lebih dalam ke cetakan untuk mengurangi terjadinya pressure loss di nozzle dan menghilangkan bagian sprue bushing. Selanjutnya kita lihat bagian pencekam dari mesin injeksi. Ada dua jenis clamping system yang umum digunakan, yaitu mechanical atau toggle clamp dan hydraulic clamp system. Beberapa mesin yang besar menggunakan kombinasi pencekam sistem mekanis dan hidrolis. Ada beberapa variasi desain toggle clamp. Animasi ini menunjukkan metode clamping toggle. Sebuah silinder hidrolis kecil bekerja membuka dan menutup mekanisme toggle yang menggeser plat pemegang mold dalam panduan tie bar. Sistem toggle dalam posisi klem penuh menutup cetakan dan meregangkan tie bar untuk menghasilkan gaya cekam terhadap cetakan tersebut. Tie bar dirancang untuk dapat meregang hingga sekitar 0,05% untuk mencapai gaya cekam penuh. Pada mesin injeksi ini, dengan tie bar 6 feet atau 2 meter, belahan mold akan saling bersentuhan, kemudian toggle clamp meregangkan tie bar sebesar kurang lebih 1,5 mm untuk menghasilkan clamp force yang baik. Clamp hidrolis menggunakan silinder hidrolis besar dan piston untuk menggerakkan movable platen. Gaya cekam dibangun oleh tekanan hidrolis secara langsung. Desain ini menggunakan fast acting piston hidrolik di dalam piston yang lebih besar untuk dapat menutup mold secara cepat. Oli pertama mengalir ke silinder kecil, menggerakkan movable platen maju. Untuk kerja pencekaman, oli dialirkan ke silinder yang lebih besar. Saat membuka cetakan, oli dikirimkan ke sisi yang berlawanan terhadap piston besar. Yang terakhir kita akan membahas tentang pertimbangan operasional untuk personil di sekitar mesin injeksi. Agar dapat bekerja pada mesin secara aman, semua personil harus memahami kondisi operasi. Bagian paling panas dari mesin adalah barel pemanas. Di bawah cover pelindung, suhunya mencapai 175 hingga 425 derajat Celcius, tergantung dari jenis plastik yang dikerjakan. Kabel-kabel heater bertegangan tinggi, biasanya 220 volt. Pada ujung hopper, suhunya lebih rendah. Namun untuk beberapa jenis plastik, bahkan di bagian hopper ini, suhunya dapat mencapai di atas 125 derajat Celcius. Maka semua personil harus berhati-hati. Silinder hidrolis tidak panas, namun ada oli bertekanan tinggi hingga 150 bar. Personil harus selalu memeriksa selang-selang dari kerusakan dan keausan. Selama proses injeksi berlangsung, tekanan injeksi plastik di dalam silinder dapat mencapai 20.000 psi atau sekitar 1.360 bar. Bahkan untuk beberapa jenis mesin dapat lebih tinggi dari itu. Di dalam mold, tekanan plastik biasanya kurang dari 10.000 psi atau 700 bar, namun dapat juga lebih tinggi. Pada hot runner mold, tekanan dari manifold terhadap plat mold dan hot runner plug dapat mencapai 20.000 psi.
Personil perawatan dan perbaikan harus memastikan bahwa nozzle dan rakitan cetakan aman terhadap tekanan yang terjadi. Beberapa kecelakaan serius dapat terjadi jika plak atau platnya rusak. Suhu pada cetakan biasanya rendah, namun untuk beberapa jenis plastik, suhunya dapat mencapai 125 derajat Celcius. Kita harus periksa dan perbaiki jika selang unit kontrol suhu aus atau kendor. Bagian-bagian mesin yang bergerak adalah sistem klem, cetakan, dan unit injeksi. Pelindung dipasang untuk mengamankan personil. Kita jangan mengoperasikan mesin tanpa cover atau pelindung, atau jangan mendekatinya. Pelajarilah kondisi operasional dan bagian-bagian mesin yang bergerak. Kenali area mana yang harus kita waspadai. Di bagian ini kita telah mempelajari bagian mesin dan tahapan operasional mesin injeksi. Pemahaman dasar terhadap cara kerja mesin sangat penting bagi kita yang menekuni teknologi pemrosesan plastik. Demikian tadi materi tentang pengenalan proses injection molding. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami tahapan proses, mengenal bagian-bagian mesin dan cara kerjanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan istiqomah dalam ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.